kita mau bahas networking. Mungkin yang pengen saya bahas itu yang out of the box lah ya. Tidak. Emang pernah kita nggak pernah bahas out of the box? Tidak yang apa yang biasa-biasa gitu. Yang aneh-aneh aja kita bahas. Sebelum kita bahas, kita ada Mr. Eka. Oke, selamat sore ya. Masih sore sini. Kita pagi, siang, malam. Oh pagi berarti. Masih pada Masih selamat pagi semuanya. Pak, ceritakan Pak, sebelum sampai di sini kemana aja Pak? Tadi pagi ya? Karir dong Pak, karir. Oh karir. Saya ngawalin sekolah dari memang sekolahnya IT dari SMK, SMK TI, terus kuliah D3 di Politeknik, S1-nya di STIMI Denpasar. Itu semua track dari TI semua. Terus kerja pertama itu di Dinas Pendidikan Kota Denpasar ya Om. Jadi megangnya Cyber School Kota Denpasar. Itu mengelola jaringan antar sekolah dari SMP, SMA, SMK sekota Denpasar. Itu waktu itu masih tahun 2009 ya, 2009-2010. Jaringan via masih radio, point to point, point semua ada. Setelah itu baru masuk ke hotel di 2015. Oh, masuk di hotel 2015 as IT supervisor di SD lagi di hotel. Ngulang dari awal. Riset dari nol sampai hotel, wow, apaan nih? Baru banget 2015 masuk ke hotel. Ya udah sampai sekarang. Bagian terakhirnya kan ternyata di hotel tidak sebagai IT ya? Akhirnya 3 tahun, ya hampir 3 tahun pensiun sebagai IT hotel. Sudah tidak sebagai IT. Sekarang nunjuk-nunjuk aja kan ya? Enggak juga. Nunjuk masalah. Tapi ini apa namanya? Eka ini jadi salah satu case yang unik buat kita ya, yang mungkin bagian dari 10% dari 100% IT yang akhirnya pindah ke manajemen non financial ya. Non financial kan biasanya kan IT itu ya cost control, purchasing, macam-macam lari ke gini. Nah di Eka itu lebih ke managerial manajemen jadinya, lebih ke bukan non finansial. Jadi itu yang jadi kita jadi surprisingly aware soal itu. Ini nyebrangnya naik jauh ya? Naik jauh. Tapi perlahan. Tidak langsung. Iya. Tapi kita nggak bahas itu Pak. Ya, kita nggak bahas. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bagian mungkin memorinya Pak ya. Ya. Masih ingat nggak tentang nanti networking gitu ya? Oh, mudah-mudahan ya. Kabelan gitu. Oh masih lah, masih itu ada pekerjaan relate ke sana. Jadi kalau sekarang di eksekutif level yang kalau punya bawahan IT nggak bisa bohongin. Itu tadi tuh sempat udah saya sebut. Kamu nggak tahu nih saya nih gitu. Enggak searogan itu sih. Cuma jadi tahu kan harusnya. Dengan popularitas yang Pak Eka miliki, yang apply pun sudah pasti ngecek dulu nih Pak Eka ini kayaknya dulu IT deh. Jadi nahan diri itu. Oh enggak. Dia kalau soalnya yang lain IT kan buat CV-nya tuh lengkap ya. Dia nggak cukup background-nya punk. Ya udah. Sebelum kita switch ke topik, mungkin di sebelahnya Om Eka ini ada Om Ruri. Om Ruri ini salah satu Apa tuh? Salah satu IT yang saya rasa sebelum masuk hotel itu di SI dulu. Betul. Dan SI dulu, dan karena kefasihannya di SI, daya analitikalnya akhirnya ditarik ke hotels. Ya, jadi ceritain dulu dari mana dulu? Jadi dari awal karir saya, memang saya tidak ada background di IT totally. Iya. Sama. Saya juga. Ya. Sama saya juga. Saya berarti totally nggak ada. Saya title-nya SH sih.
Jadi saya cuman lulusan SMA kalau boleh dibilang. Ya. Terus dari awal karir itu saya sebenarnya di project di cabling, Pak. Jadi awal memang saya tukang tarik kabel, Pak. Dari awal di situ saya mulai belajar kenapa kabel ini ditarik dari A ke B. Terus ada kabel lagi satunya lagi yang kita sebut sekarang FO itu. Kenapa kalau FO cuman ke arah sini aja? Nah, itu dari situ saya berpikir karena kan saya belum benar-benar buta nih mengenai IT gitu kan. Nah, akhirnya setelah tahu mengenai ini kabel Cat6, Cat5i kegunaannya ini untuk CCTV, untuk IPTV, untuk network dan selain sebagainya, WiFi apapun itu termasuk dalam jaringan. Nah, akhirnya setelah itu saya tahu waktu itu diambil sama Docomo Intertouch untuk ngelanjutin engineer di area Bali. Setelah dari Docomo itu karena banyak kenal sama IT hotel, akhirnya ditawarin lah join untuk di hotel sampai sekarang. Mantap nih. Jadi keduanya benar-benar learning by doing ya. Iya, jadi betul. Bahkan di awal-awal Pak, waktu saya sebelum saya join dari SI, dari masih tukang tarik kabel itu, untuk bahasa Inggris pun saya learningnya dari Google. Itu saya belajar tiap hari untuk talking. Om datangnya setelah ada Google ya? Ya kan untuk terjemahan Pak, untuk terjemahan kan Google. Tapi pertanyaan nih. Ya. Kabel tipe apa atau model apa atau kategori apa yang paling lama yang pernah ditawarin? Dari masa mulai karirnya tuh, kabel apa yang pernah dilihat? Kalau saya untuk jaringan lah. Cat5e sih kalau saya. Ini dari Cat5e. Saya Cat5e. hanya saya yang lebih lama ya. Oh iya, berarti Anda lebih Tembaga, koper. Koper. RS232 saya dulu. Pernah lihat yang tembaga itu yang warna kuning gede? Iya. Pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Saya pernah lihat mungkin, tapi waktu di zaman saya mungkin udah nggak difungsikan lagi ya, masih oke. ditaruhnya di gudang lah intinya Iya, gitu. iya, iya. Saya nggak tahu tuh nama kabelnya apa itu sekarang. Koper ya, Iya, iya. koper. Namanya dia apa gitu? Kalau networking dari zaman ada yang di kayak antena itu ada nggak? Iya. Penailan begitu? BNC. Iya, enggak sampai. hanya kita yang gitu. Oke. Saya hidup sudah di zaman Cat5e. Beruntunglah anak. Cuk. Ini pertanyaan pertama nih. Oke. Kita ke heatmap. Nah, langsung aja, pedas aja langsung heatmap. Ya, ayo. Menurut bapak-bapak nih, apa yang harus kita lakukan untuk mendeteksi blind spot tuh? Jadi kan ada heatmap, kalau mau mengheatmap seperti apa? Ayo. Iya kan, ya banyak ya. Jadi Betul. Selain area juga, kan kadang kalian tuh harus apa sih yang kalian pikirin? Apakah kepadatan di sana? Apakah itu memang diperlukan? Kayak gimana sih biasanya? Mau siapa dulu nih? Oh, saya dulu. Ya, dulu. Jadi kalau memang heatmap itu diperlukan, heatmap itu ada dua cara. Yap. Baik kita dapat desain dari blueprint dari sisi gambar, kita di situ terjemahkan dengan bangunan itu, dengan spek bangunannya, bahannya dari apa, terus kita mau naruhnya di mana, terus nanti ada yang biasanya heatmap on the spot. Ya. Ya, dengan heatmap on the spot itu, kita dengan gambar yang tadi itu, akurasinya akan kita filter di on the spot itu. Karena kan kalau di gambar itu kan kita pakai skala biasanya, Iya, 1 banding berapa. Once kita taruh access point di salah satu sudut itu, nanti kita coba dengan kita berdiri di sini, artinya secara akurasi bahan bangunan itu kayak gimana. Karena kan di gambar itu kan memang sih deskripsinya lossnya. temboknya sekian tebalnya gitu kan. Cuman secara realnya itu kenanya nanti dB-nya berapa selisihnya. Nah, itu nanti real time-nya akan ketahuan di situ. Jadi memang benar-benar kita harus dari gambar kita harus memang lihat langsung. Ya, dengan di onset itu sih Iya, biasanya yang harus dilakukan. Jadi kalau mau mengheatmap ruangan itu, Om harus pasang access point-nya gitu ya? Sebenarnya nggak perlu Bapak, karena di heatmap sendiri itu dia ada feature, misalkan dia ada pilihannya dari berbagai brand. Kita mau pakai istilahnya tipe apa yang untuk Nah, physically nih, saya maksud yang physically, yang on the spot tadi itu. Apa yang dilakukan on the spot itu? bisa pakai access point langsung, bisa dari software yang ada di dalam aplikasinya itu. Kalau misalnya pakai metode tanpa software, pasang access point, keliling gitu, apa yang dilakukan? Itu berarti bukan pakai heatmap dong ya?
Berarti bukan heat map itu kan? Bukan heat heat map. Nerawang Bukan namanya memetakan. Itu apa namanya? Nerawang namanya. Itu cuman Set survei aja. survei. Nah, dengar itu bedanya set survei sama heat map. Iya. Sengaja saya nanya gitu. Biar jelas kan ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Nah, gini. Pertanyaan balik lagi ke pertanyaan yang kalau seandainya heat map itu emang ada aplikasi khusus ya? Ya, betul. Ada aplikasi khusus dan setahu saya itu lumayan, yang proper itu lumayan, Ya, lumayan. yang proper. Cuman Lumayan. ada beberapa brand yang juga jika kita punya akunnya di sana Gratis. itu gratis. Betul. Ya, kepala E, ya itu gratis kan. Kepala R juga gratis kan kalau punya akun di sana. Cuman gini, kita nggak tahu kepala E apa ya. Belum di endorse jadi kita Ya. inisial dulu. Menurut kalian nih, dengan semakin terbukanya informasi seperti ini, apakah pengalaman teman-teman itu make nggak sih heat map ini? Atau balik lagi deh, Kepake nggak gitu? tahu nggak mereka ini soal heat map ini pentingnya kayak gimana? Itu sebenarnya balik lagi dari sisi ini ya, SI yang mengedevelop itu. Rata-rata kan kalau SI udah kita udah BAST nih, selesai sudah urusan gitu loh, kayak seolah-olah begitu. Padahal banyak yang saya temui dari beberapa project yang setelah itu finish, data heat map itu nggak ada. Betul. Banyak banyak sekali. Nah, Eka kan kadang juga lebih banyak non hotel ya, projectnya. Nah, dalam hotel oke lah kita. Nah, ketika Eka menghadapi non hotel, let's say education ya, sekolah itu lebih kompleks, tapi memang sore paling cuman tuyul-tuyul di sana ya cuman gimana nge-heat map sekolah dengan apa ya, density-nya itu si pagi, siang, sore sama malam itu beda. Kalau heat map sendiri sih SOP awalnya emang harus ada ya. Harus ada tuh karena kita kan harus budgeting melalui itu. Propose dari segala macam spek, baik dari switch, access point itu kan memang harus dari heat map tuh yang berbicara, baru keluar list apa yang harus disediakan. Nah, dari sisi kebutuhan juga harus kita hitung kan, misalnya kita ngomong di sekolah nih, di kelas tuh berapa sih siswanya yang akan online. Betul. Di zaman sekarang ini bukan cuma jumlah siswanya aja, harus kita kali 2 karena anak-anak sekarang udah device-nya 2. Betul. Bahkan 3 lagi sama jam tangan. Jadi itu yang harus kita hitung. Jadi kita nggak bisa sembarangan biar murah aja nih. Biar murah kita kasih lah spek yang biasa-biasa, biar gue nggak bisa begitu. Kita harus juga edukasi juga supaya satu sisi heat map itu agar tidak terjadi blank spot di area-area. Betul, Yang satu sisi seamless connection-nya tetap terjaga, biar nggak satu di sini naruh access point lagi sekilo baru naruh access point lagi ya. Hemat kan? Hemat, tapi untuk apa kan seperti itu? Gini, kalau saya balik sebelum ke heat map ini, saya pengen balik. Ini pertanyaan kita selama ini ya. Menurut kalian, apakah worth it atau kita bisa mengajukan investasi untuk backbone yang benar-benar proper, atau infrastruktur pendukungnya kayak AP yang proper? Menurut saya backbone yang proper. Sama, backbone yang proper. Alasannya? Alasannya gini, kalau kabel itu insentitas kita untuk mereplace itu kan kondisinya akan banyak terpengaruh dengan misalkan kalau ganti kabel itu related sama building, departemen yang lain dan segala macam lah, itu banyak lah istilahnya politik di situ lah untuk kita misalkan untuk propose ganti kabel gitu. Biasanya kan ganti kabel itu kalau kita ngomongin di hotel nunggu renovasi kamar berbarengan untuk chipping apa segala macam. Jadi dari kalau kita menginvestasikan kabel itu dengan proper, dengan standarisasi kabel yang sekarang itu dia punya lifetime-nya, kita ngomongin untuk UTP, standarisasi biasanya kita sampai 25 tahun. Betul. Setelah 25 tahun, dalam jangka 25 tahun, sistem itu kan bisa berkembang sangat masif lah gitu kan. Jadi kita bisa mengakomodir tanpa harus mengkhawatirkan network kita sendiri gitu. Hardware bisa berubah-berubah, tapi secara speed dan secara kebutuhan di IT kita nggak usah ragu lah gitu. Intinya itu. Cuman yang masalahnya banyak juga
beberapa properti itu tidak aware dengan itu gitu. Ya. Itu sih. Nah, kalau Eka nih pengalaman properti dan non properti, maksudnya hotel dan non hotel, gimana bisa meyakinkan ownership bahwa backbone itu penting? Analoginya kita bangun jalan rayanya dulu. Kalau kita bisa bangun jalan raya bypass yang benar, apapun yang mau dilewati nanti gampang lah seharusnya. Selain jalan raya, persimpangan itu juga harus dipikirin di mana harus meletakkan switch atau bagaimana lah. Jangan sampai jalan rayanya tidak baik, mau nanti yang lewat becak, Ferrari, itu terserah lah. Yang penting jalan rayanya dulu sudah dibangun dengan baik. Itu sih analoginya. Kalau kita sulit menjelaskan secara teknikal, ya kita jelaskan secara keseharian. Asal jalan rayanya sudah hot mix dan aspal mulus, nanti mau dilewatin apapun gampang Sebenarnya. Iya. Jadi gini, kita tahu bahwa teman-teman belakangan itu sudah terlanjur. Nah, mereka itu kan agak susah nih. Cuman sekali lagi kebentur budget. Nah, jika Anda berhadapan dengan legacy properti yang ada core switch, ada distribution switch, ke kamar, mana yang pertama kali jika diminta untuk budgeted ya, kalau diminta untuk pembaharuan, yang mana pertama kali harus diganti? Secara device. Secara device dan kabel. Apakah backbone-nya dulu dari core switch ke, karena kita tahu kan dari ISP ke dalam itu dari luar dalam itu ISP. Betul. Nah, apakah dari core switch ke IDF, apakah dari IDF ke kamar-kamar langsung atau gimana? Kalau menurut saya FO-nya dulu yang akan kita gelar sesuai standar. Ya, artinya dari core switch dari server room kita lari ke panel masing-masing IDF itu. Jalannya dulu ya. Jalannya. Pak, kalau punya jalan gede, jalan tol, apapun mau dilewati, tapi pintunya kecil gimana, Pak? Ya itu tadi, Macet makanya. lagi dong, Pak. Ya jadi gini Pak, macet itu bisa kendala dari kita kalau ngomongin barang kita udah bagus nih, mereknya A, B, C, D, core-nya udah bagus, mereknya apa segala macam lah, terus core-nya juga udah sesuai spacing dan ini sesuai standar lah kabel. Tapi kok masih tetap jalannya macet ya? Kalau kita ngomongin dari sisi itu, oh jangan-jangan penempatan wifi-nya nih, karena penempatan wifi ini bisa jadi kalau kita jalannya mulus, tapi karena interference jadi kayak banyak lampu merahnya gitu Pak jadinya. Pak, di zaman sekarang nih Pak ya, kalau FO kan bisa sampai multi gig tuh. Ya. Betul. Kalau FO kan multi gig. 10 gig lah. Ya sekarang minimalnya 10 gig. 10 gig. 10 gig kan. Terus tiba-tiba SAP-nya masih mesti panas-panasan. 1 gig Pak, gimana tuh Pak? Ini bottleneck ya? Iya, Pasti. pasti. Bottleneck kan ya? Pasti. Pemilihan endpoint tuh tetap jadi. Nah, menurut bapak-bapak nih, menurut om-om nih, di masa sekarang itu minimal kita berapa? Minimal. Ya kita ngomong hari ini ya, karena hari ini ke depan. Karena kita nggak pernah mau ngomong kemarin-kemarin nggak, hari ini ke depan dengan adanya legacy IPTV, CCTV, IP, mungkin building management system, anything. Jadi kalau untuk saat ini kita jalannya sih minimal kalau yang kita lihat dengan masifnya teknologi yang disisipkan dari sisi IT ke hotel untuk istilahnya mengimprove keinginan tamu. Jadi minimal itu 10 giga, bahkan sekarang udah mulai dari beberapa properti itu untuk dari core suite ke IDF itu udah mulai sampai 25 giga. Dan ada itu memang. Dari core ke Distribusi. 25. Tapi di lapangan ya seideal mungkin di endpoint-nya masih harus 1 giga, harus 1 gig. Kalau saya pernah ikut satu acara lah ya, mereka tuh sudah menyebut 800 giga gitu loh. Kok kita 25 gig kok kecil banget gitu ya? Serius sih 25 gig nih? 25 gig. Jadi 10 gig minimum. Ya. Ada beberapa yang 25. Itu beneran masih 25 tuh. Kenapa ya? Kenapa nggak 25 aja? Ya kenapa masih 10? Kenapa nggak 25 aja? Karena mungkin gini ya. Teknologinya udah ada belum di Indonesia yang segitu? Dan satu lagi Pak, core switch-nya itu mampu nggak ketika karena kan kalau ganti SFP memang
kelihatannya kan tinggal ganti SFP aja, tapi kan dari sisi device, core switch-nya sama distribusinya dia kan harus upgrade juga gitu. Ayolah kita berpikir sebagai orang IT aja lah. Betul. Singkirkan orang finance lah. Tapi pasti ke sana budgetnya ada nggak buat beli? Ya kan? Kalau kita boleh minta, kita minta yang berapa nih? Seandainya akan di masa minta 10 gig lagi? Kalau boleh minta. Kalau gini, kalau logika kita ngomong dari luar ke dalam itu 10 gig itu oke, udah masih oke ya. Karena saat ini itu yang umum. Nah, ke dalam kita deliver itu banyak banget kan. Nggak hanya internet aja. Internet itu salah satu bagiannya. Sekarang ada IPTV, CCTV, billing management system, teleponi, sensor, IoT, macam-macam. Dan itu yang semakin lama udah hitungannya CCTV umpama. Sekarang udah minimal berapa? 40 megapiksel with smart dengan smart ini ya, smart PI juga. Nah, dari sana kalau kayaknya pertanyaan balik yang tadi, apakah backbone itu penting? Ya sangat penting. Apakah ini bisa mengakomodir teknologi enggak? GM owner bisa dengan gampangnya, oh saya lihat semuanya order pakai tablet. Ya. Yes. Cuman kalau lu nggak mau invest di kabel, nggak mau invest di apa gimana? Ini kenapa saya nanya begini ya? Karena kita kepingin memberikan informasi yang benar kepada decision maker. Betul. Saat ini kan kita hanya propose teknologi kan, di levelnya IT itu propose teknologi. Kalau kita masih propose yang bukan ideal dalam arti ideal untuk future, gitu kan ya? Iya. Kalau masih idealnya zaman sekarang mungkin 10 gig masih oke. Kalau idealnya masa depan mungkin minimum 25 gig. Seperti yang Om Adi bilang tadi itu. Betul. Device-device tadi yang akan submit data itu plus data yang kita akan collect itu bahkan real time kan ya? Iya. Kenapa kita butuh real time? Karena kita akan kasih itu data itu ke machine learning kita kan ya, ke AI kita kan. Jadi kenapa kita butuh yang gede? Karena kita akan collect banyak data. Banyak data itu artinya banyak traffic. Setuju nggak, Om? Setuju kan ya? Kalau saya gini sih, kalau saya pernah ngobrol sama Oning ya, nggak ngerti juga digituin. Saya akhirnya analoginya gini, ketika Bapak membeli perumahan KPR, Bapak sebagai realtor, yang pertama Bapak pikirkan sebenarnya ada jalan, ya kan? Jalan, akses. Semakin kecil jalan, semakin sedikit finansial support KPR apa untuk yang bisa mensupport. Tadi pilihan pembayaran cuma cash doang. Nah, semakin besar jalan, semakin gampang untuk KPR di berbagai macam bank, ya kan? Correct me if I'm wrong ya, memang seperti itu ya. Jadi sebenarnya infrastruktur pendukung itulah yang utama untuk supaya ini rumahnya itu kejual. Betul. Sama kayak sekarang backbone. Smart fitur lah contohnya. Ini kalau seandainya semakin semakin gede backbone-nya, semakin gampang untuk semakin less disturbance, semakin less investment untuk nambah yang lain. Betul kan? Mungkin ya sama lah, kita berdua kan kecimpung di bidang data traffic ya. Kadang juga bottleneck betul. Overbundle. Memang realitanya belum ada yang berlangganan internet sampai 10 giga kan ya? Belum. Ada. Untuk di Indonesia kayaknya begitu, Pak. Nah, tapi kan kebutuhan yang real itu internal lah, bukan ke eksternal. Betul. Nah, itu yang mesti gimana kita menjelaskannya nih, menganalogikannya seperti Om Aji bilang tadi, mungkin analogi KPR itu masih belum bisa, kita mesti tambahin lagi analoginya. Biar pemahaman untuk para decision maker itu biar lebih gampang. Bikin hotel atau menjalankan hotel tidak hanya menjalankan secara profesional itu, tapi ternyata ada di balik itu, di dunia maya itu juga butuh sesuatu yang luas lah.
marketingnya, Mana bisa ngelantur datanya. ya. Oke, ada satu pertanyaan ya. Menurut kalian ya, ini ada satu pertanyaan. Oke lah, kita sudah invest untuk ketika awal kita sudah invest untuk node dari server ke IDF ke final node. Nah, semakin berkembang kan requirement-nya semakin banyak dan semakin tambahan ABCD. Nah, kalian setuju nggak sih dalam sistem yang staking nambah itu, setuju nggak sih? Atau kita prefer kalau seandainya ini ada tambahan buat di A, kalau menghemat budget kita ambil stakingnya dari titik B, A, B, C. Kalau C ada C, kita staking dari B for the sake of saving cost. Tapi apakah itu satu ideal? Kedua, apakah proper? Atau nggak sekalian A dari C aja, FO gitu? Balik lagi tergantung beban ya. Ya. Ketika staging itu dibutuhkan, misalnya A, B, C, C itu ternyata bebannya hanya 1-2 endpoint lah, PC atau apa, itu boleh. Ketika C itu nanti akan menghandle besar ke depannya, itu harus direct ke distribusi atau ke server langsung. Depends sih. Tidak tergantung budget, Bung. Tergantung apa beban sih kalau menurut saya ya. Beban ya? Beban. Karena kalau budget- misalnya kita harus mengeluarkan budget ratusan juta, ternyata yang di staking cuma 1-2 poin aja, menurut saya sih useless ya. Selama yang B masih bisa handle. Kecuali yang C ini harus membebani misalnya 40-50 klien ke depannya, better harus langsung. Tapi biasanya tuh kalau saya yang pernah lihat ada beberapa properti yang ngakalin kalau cuman satu klien aja jatuhnya dia pakai converter FO. Dari ini biar nggak beli switch lah istilahnya. Tapi tetap tergantung beban sih. Iya. Balik lagi ke budget itu kayaknya itu dia nggak untuk beli device yang ada di panel gitu. Ya, tapi kan balik lagi ya. Berapa banyak yang make ya? Iya, nanti Cuma ya itu karena kita banyak pertanyaan yang Pak ini di staking sampai 45, saya aja kaget. 45. Nah, kalau udah sampai segitu ya udah. Idealnya itu diperbolehkan sampai berapa node sampai ke belakang? Biasanya requirement itu bisa 4, bisa 5 itu based on dari device support itu tersebut. Biasanya kan kita ngelihat katalognya, oh dia memang bisa maksimum sampai sekian. Tapi kan event itu maksimum sampai misalkan sampai 5 gitu kan. Biasanya kita ambil tengah-tengah, 3 lah yang paling aman gitu kan. Dari atas sama bawah, A sama C, nanti backbone-nya kita handling untuk double gitu kan. Nanti yang misalkan mati salah satu masih bisa tetap nyala gitu. Cuman kalau dari lihat saya sendiri di sini Pak, memang kalau di Indonesia itu di negara kita ini untuk hotel jarang sekali loh saya ngelihat yang untuk pakai jipon. Kita ngomongin, artinya masih ada keraguan di dalam. Oh ini yang Iya, maksud saya gini, jipon itu kan itu kok sudah ke sensitif, Pak. Nggak apa-apa. Ini kan maksudnya kita sharing karena ngomongin budget Pak ceritanya. Banyak yang menghindari. Banyak yang menghindari karena ada beberapa istilahnya ya desas-desus itu loh Pak. Banyak yang menghindar. Banyak yang menghindari Siapa teknologi. ya salah satu? Siapa yang sudah berani? Sebenarnya gini, saya nggak against, saya jujur nggak against, saya korban lah, tapi saya jujur nggak against. Sekarang gini, ketika sizing di Jipon itu correct, dan ini saya alami sendiri di properti saya yang lama di luar, itu correct, itu akan bertahan 15 tahun. Ya, betul. Itu correct. Cuma, here's the thing, kadang sales project atau sales Jipon itu menjual sesuatu yang nggak sesuai dengan sizingnya. Dengan contoh, di properti saya, saya nggak apa-apa, saya fair aja. Properti saya sizingnya adalah 10/100. Untuk yang sekarang, itu gila banget kan? Betul. Itu gilanya gimana? Gila jelek kan? Gila jelek. Karena yang ketika datang dikasih adalah 10/100 pada saat itu. Nah, 10/100 itu bawa apa sih? Maksimum berapa sih? Maksimum 1 gig lah. Ya, 1 gig. Kemudian di splicingnya harusnya 1/16 jadi 1/64. Wah, tambah gila lagi. Nah, ya. hal-hal kayak gini yang nggak dimengerti oleh project sebenarnya. Project atau Project karena di awal konsultannya? Nah, saya nggak tahu. Atau yang mendesain kan? Yang mendesain, harusnya dia yang mendesain dengan penambahan itu. Nah, kalau proper itu sebenarnya fine. Di salah satu ada di Bali kan, salah satu properti di Bali pakai fine aja sih. Jipon ya. Jipon. Nah, cuman gini, menurut kalian itu sebenarnya masalahnya Kita kayaknya mesti undang nih orang
Yang expert Jepun. Iya. Enggak gini. Saya tantangin nih, siapa sih yang mau datang ke sini orang Jepun? Correct me if I'm wrong. Kalian bener nggak sizingnya? Ada yang berani nggak? Ada yang berani. Nah, itu kan jadinya kan. Betul. Nah, menurut kalian pengalaman kalian ini lebih ke produk, apakah lebih ke orang yang desain sizing? Lebih ke orang yang desain. Jadi kadang mereka lebih mengutamakan ini ya. Yes. Karena kan Margin ya? mungkin ada margin yang harus diselamatkan gitu. Ada 3 sih juga, desain, produk, sama ketersediaan backup. Yes. Kalau Jepun, Ini, karena itu difference-nya. barang-barang yang tidak ada di pasaran ya. Betul. Ketika yang mainnya mati, nggak punya backup, selesai. Yes, benar. Karena ketersediaan kalau kita main di jaringan biasa yang tidak Jepun kan ketersediaan Banyak. backup banyak. Brand banyak beredar di pasaran. Banyak brand yang bisa di cross. Ini bantu saya memahami ya umumnya. Kan kalau ujung-ujungnya kan angka nih. Yes. Project apapun nanti kan orang finance itu lihat langsung bawa aja kan grand total. Lihat grand total Iya. aja. Kalau compare dengan switching dan Jifun ini Jauh, Pak. jauh kan ya? Jauh. Nah, kalau itu jauh kenapa teknologi itu belum populer? Ya sekali lagi ya itu karena sizingnya nggak pernah. Saya sampai sekarang ya 80% saya nggak pernah nemu yang sizingnya bener. Itu berarti Orang yang jualan itu nggak mengerti sebenarnya. ini balik lagi nih ke teman-teman vendor. Ya correct me if I'm wrong ya. Artinya kalau jualan Jifun compare dengan jualan active device itu projectnya kan jadi jauh kan ya? Iya, Berarti turun kan jauh. margin turun ya? Iya, Benar nggak? betul. Apakah gara-gara itu? Ini kita posisi di end user aja nih. Iya. Bisa Benar nggak? bisa jadi gitu nggak ya? bisa jadi gitu. Karena pasti akan yang namanya yang desain, yang SE-nya pun pasti akan ini loh Pak, kelebihannya lebih gampang. Di pasaran banyak. Kalau ini rusak bisa pakai brand B. Sedangkan kalau Jipon misalkan satu brand aja kita mau pakai brand yang lain, misalkan dari ONT-nya atau ONU-nya masalah, ini bisa kebaca nggak ya? Nah, itu yang jadi masalah. Saya mau bring up sesuatu yang sangat sensitif nih. Mungkin nggak itu semacam kayak sabotase dari desainer itu untuk jebolin nih teknologi Jipun? Enggak sih. Enggak sih. Karena teknologi Jepun tuh di industri telco kepake loh. Ya, Ya, betul. Maksud saya mereka desainnya yang jelek aja. Jadi problemnya dapat di end user. Saya sih kalau kayak gitu lebih ke greedy ya. Mereka ingin menyelamatkan marginnya lebih besar. Sama kayak pembicaraan kita di 2 minggu yang lalu. Orang project biasanya nggak akan peduli, sudah selesai BAST mereka kabur. Iya. Ya, nggak akan ada pertanggungjawaban. Itu yang kadang mereka ini. Bahkan BAST-nya itu untuk testing DB di FO-nya itu apakah bener apa enggak pun itu pun nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada dokumentasi. Nggak ada dokumentasi. Ini kalau kayak gini jatuhnya lah kasihan ke prinsipal kita ya. Oh enggak. Kasihan ke end user jadinya. End user. Ketika kita serah terimanya misalnya nih Jepun, nanti mau maintenance-nya sulit, alat maintenance-nya mahal kan, betul. ketimbang dengan yang konvensional. Maksudnya Omeka itu kayak gini. Pembicaraan kita ini ke prinsipal kasihannya. Buat saya enggak. Buat saya enggak. Karena apa? Gini, mereka itu selalu membuat teknologi ini, Jipun ini jadi salah satu kambing hitam. Nggak pernah proper diimplementasi. Dijelaskan mungkin oke. Betul. Implementasi sizing jarang banget yang bener. Itu yang jadi Sebenarnya berarti problemnya di sizing nggak pernah benar. Ini kalau misalnya nih, bagi saya, saya mundur ke belakang dikit nih. Karena ini angka ini akan selalu disukai oleh siapapun pemilik dari properti. Betul. Karena investasinya kecil banget kan jadi. Betul. Kalau angka ini sudah disukai oleh yang punya duit, berarti ini teknologi nggak bisa ditolak. Betul. Ini Pak. akan sooner or later ini akan dipaksain ke kita nih. Kalau yang mendesain nggak pernah benar, kita komplainnya kemana nih? ya. At the end nanti kita sebagai IT, oh
ada hotel baru tuh, tapi pakai G-Food, wah nggak ada yang mau kita. memang. Ya. Jadi, gini, Sakit hati aja dan iya, benar. Karena gini, jujur ya, fair to be. Ketika ada project, saya pernah jadi konsultan. Ketika ada project, ada yang konvensional, Jipun masuk. Bedanya Jipun saya akuin lebih murah. Cuman marginnya itu nggak seberapa. Yang proper ya, yang sizing proper itu nggak seberapa. Bisa ditanya ke teman-teman, itu sizingnya nggak seberapa. Karena harga projectnya konvensional juga turunnya lumayan. Nah, kadang sayangnya ini terlalu greedy, sekali lagi ya, terlalu greedy yang dilewatin ini aja lewat kok. Ini istilahnya ASCON dulu, asal connect. Di pin jalan, di connect jalan, tapi triple play jalan itu jalan kok, di jalan, cuman kita pasti ngetesnya kondisinya kosong. Nah, ketika penuh, wassalam. Itu yang selalu greedy-nya saya selalu against lah. Ya banyak saya lihat juga ini berkunjung ke beberapa teman-teman itu kan, ini gimana ini gimana, banyak inilah ya, banyak tanya-tanya kalau properti itu pakai G-Phone. Balik lagi nih, kalau seandainya kita bisa memaksa nih, kita end user, kita bisa memaksa, kita harus paksa siapa? Untuk memakai G-Phone itu? Nah, untuk benerin nih problem. Seandainya analisa saya benar, G-Phone ini nggak bisa ditolak. Kita akan dipaksain oleh owner-owner itu karena mereka suka angkanya. Kalau mereka maksain propertinya pakai G-Phone, kita harus memaksa siapa nih? Ya, memaksa yang tim project yang menggambar terutama. Kalau saya sih lebih mengedepankan ke prinsipal ya Pak untuk memaksa. Karena jadi gini, banyak dari project itu antara prinsipal sama yang SI-nya ini kadang kan nggak connect nih, karena ya udahlah gue kasih margin gede, akhirnya SI-nya nunjuk ngasal itu kan bisa jadi kan. Kan bisa jadi kayak begitu gitu loh Pak jadinya. Jadi biasanya yang penting kita push adalah dari sisi prinsipal. Prinsipal kita push sebenarnya yang certified untuk SI yang bisa mengerjakan ini siapa gitu kan. Karena terlepas kalau kita sama-sama comply, harganya akan tetap mahalan yang konvensional, saya bilang gitu Pak. Jadi setelah si prinsipal itu nge-push bahwa Pak kita certified ini, ya jadi secara garansi kita bisa jamin dari sisi prinsipalnya, itu sih Pak. Nah, maksud saya juga begini kan, Omega tadi kan bilang yang pakai G-Phone ini kan level enterprise kan? Ya, level enterprise. Itu kan artinya ini proven product sebenarnya kan? Ya, proven product kalau seandainya di audit proper ya. Berarti kalau didesain proper, harusnya IT senang, gampang. Itu keywordnya tuh kayaknya kita bisa ambil sponsor nanti. Nggak. Gini, prove me if I'm wrong ya. Ada nggak isi SI atau prinsipal yang pernah bener berani mengakui? Iya, berani mengakui dan pernah bener untuk desain. Ya, nanti silahkan di komen di bawah ini ya. Di level hospitality ya. Hospitality ya. Kayaknya nih G-Phone ini barang menarik. Iya. Kita habisin 40 menit untuk tapi benar karena gini. Ya selama kita event ya kayak kita 15 tahun event selalu pertanyaannya sama. Iya, betul. Kamu prefer G-Phone nggak? Dan jawaban teman-teman enggak. Kan kita banyak melihat masih kayak hotel yang berjalan pun kita melihat nih mereka convert ke G-Phone kan? Ada kan? Ada beberapa yang sudah. Ada. Dan cuman itu sekali lagi ya. Teknologi jika tidak didesain dengan benar, itu mix up. Cara konvensional jika sama dengan G-Phone dengan margin banyak, itu losses-nya part by part. Wing ini mati, wing ini mati, itu masih bisa dimaafkan lah. G-Phone enggak bisa. Langsung semua masalah. Itu masalahnya. Dan ketika nggak punya backup, bingung. Karena barangnya langka kan. Iya, duit ada mau beli di mana? mau beli di mana? Budget ada pun kalian susah nyarinya. Wassalam kayaknya. Iya. Nah itu kayak gitu kayaknya PR buat prinsipal ya itu. Iya. Kalau mereka masih mau
nge-push teknologi itu mereka harus ready juga kan gitu ya. Betul. Di pasaran juga harus ready. Ya betul. Dan Gini loh, kalau buat saya bahas kasarnya, ada nggak sih prinsipal yang berani buat satu site yang Sebagai contoh gitu ya. sizing, salah satu produk kita bilang ini kan ada sizing online. Betul. Nah, saya ada services ini, delivernya berapa gig. Saya perlu service ini berapa gig, service ini berapa gig, masuk kan servicenya. Nah, langsung keluar rekomendasinya adalah ini dengan spesifikasi ini. Betul. Ada nggak kayak gitu sekarang? Karena di kelas-kelas server, kelas-kelas itu network ada. ada. kita gini ya deh, kita close aja Jifunnya nih. Kayaknya debatannya nggak selesai. Kusir ini. Masa kita bahas Jifunnya dia. Next questionnya adalah pilih physical separated atau convergence. Pilih Convert. mana? Nah, Convert saya, Pak. converge. Kenapa Om? Jadi gini, converge itu kalau kita lihat untuk saat ini, device itu kan untuk switch yang kita ngomongin konvensional ya. Sebelum ini jelasin dikit dong. Apa itu? Iya, converge itu kayak gimana gitu? Jadi gini, converge itu kalau kita bisa di dunia hospitality yang kita iniin biasanya kita separate-nya pakai VLAN, jadi secara virtual. Jadi nggak terpisah benar-benar secara physical gitu. Dan sekarang kalau boleh saya lihat beberapa properti itu udah mulai ke converge gitu. Karena mungkin dari sisi juga balik lagi kan, biasanya converge itu belinya satu, tinggal siapin backup. Once itu mati, kita udah siap untuk mengganti itu dan semua deliver lari ke dalam satu jaringan itu sih. HA-nya dapat. HA-nya dapat. Oke. Jadi HA. Om, ada lagi nggak teman? Kenapa harus atau mungkin punya Tetap di opini yang berbeda? Sama sih. Converge juga. Ya. Tapi gini, kenapa buat saya ya? Dan saya baru ngecek juga beberapa teman-teman juga. Kenapa chain internasional selalu malah milihnya konvensional? Dengan for the sake of security, physical separation. Internasional. Internasional ada. Salah satu standarnya ada. Ya mungkin ya kalau yang pernah saya tahu beberapa dulu memang ada yang strike. Gas sendiri, BOH sendiri gitu kan. Ada yang lebih gila lagi, CCTV-nya sendiri gitu lagi kan. Nah, tapi kalau kita melihat itu dari sisi kita secara kenapa saya pilih convert itu, secara kita monitoring itu kita jadi susah. Betul. Harus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu kan. Terlebih lagi dengan teknologi yang sekarang yang semuanya lari untuk NMS-nya ke cloud segala macam, dengan converge itu, oh ini mati, ini sekian, ini mati, semua report itu akan real time datang bisa kita lihat. Jadi monitoringnya bisa lebih gampang. Jadi sebenarnya kedepannya itu sebenarnya dari chain internasional itu kemungkinan untuk pindah ke convergence itu sedang berjalan sekarang ya? Sedang berjalan. Oke. Saya pernah mendengar isu nih, mendengar isu kejadian yang baru-baru saja nih. Makanya saya ingat, ketika physically separated, terpisah secara fisikal, di satu akses point yang mengarah ke gas, tiba-tiba koneksi kabelnya terputus. Benar nggak ya? Koneksi kabelnya terputus. Akses point itu menggunakan power dari adaptor. PO injektor. Bukan nih. Oh, nggak direct power. Nah, akses point itu memiliki kemampuan mesh. Yes. Ya. Wah, ada yang teriak-teriak di sana. Udah ada yang komen berarti ya Pak? Iya, problemnya, ketika mesh-nya ini hidup, ya ambillah ternyata dari akses point terdekat itu ternyata Masalah. backup house. Gimana tuh? Wassalam tuh. Sebenarnya gini, sekali lagi ya, balik lagi desainnya bener apa enggak? Betul. Itu desainnya bener apa enggak? Karena gini, walaupun mesh, correct me if I'm wrong, walaupun mesh, jika memang sudah profilnya itu nggak boleh ngambil dari profil lain, itu sebenarnya itu nggak bakalan ketemu. Cuman ketika di open for all, for the sake of gampang aja biar connect aja deh, itu bakal ada masalah.
Itu bakal ada big problem. Masalah di Iya. security sih nanti. Security, Jadi si benar. gas tuh bisa masuk ke jaringan back office jadinya. Ya kalau gasnya model-model ini, yang masalah itu. Jangan kayak itu. Ketika saya ke properti, saya lihat SSID POS, Seneng sekali. senang sekali akan saya masuk di sana, walaupun itu terproteksi, Wireshark saya langsung hidup. Jadi ya itu. Nih buat kalian-kalian yang suka menggampangkan setting, Plug and play dibilangnya kan gitu ya. coba konsultasi ke mereka lah ya. Plug and play, asal nyala, asal connect, udahlah. Ya karena gini, jujur, saya pribadi iseng saya adalah kalau saya bisa masuk, saya bisa sampai ke network drive sharing kalian, itu disaster. Saya bisa ngacak-ngacak itu. Saya ya, tapi kadang saya masuk sampai network drive kalian itu udah, oh yaudah tak kasih tahu dah intinya. Dia jangan ngacak-ngacak, apalagi saya yang bisa masuk. Tapi Iya. penting sih, penting jangan asal setting aja. Iya. Dalam artian ketika mempunyai small business misalnya kan pasti pasang wifi. Wifi datangnya wifi dari vendor nih yang sudah ada satu access point cukup lah. Itu penting untuk mengganti username dan password. Kalau Standar kredensialnya harus diganti karena apa? Ketika ketemu orang-orang yang jahil, Iya. gateway kedapatan, selesai, Betul. pasti diganti. Pasti diganti. Ya saya jahil. Kita jahil biasanya. Pasti. Kita jahil biasanya. Balik lagi nih, Ya. kalau ngandelin standalone setting nih, zaman sekarang kan udah nggak. One domain ya. One domain. Ya. Single domain lah. Artinya ketika kedetek nih ada rogue device itu, Ya. bagi teman-teman yang belum tahu nih apa yang harus dilakukan. Bahkan mendeteknya susah kan ya? Gimana caranya mendetek? Tanpa controller misalnya. Kalau tanpa controller gimana caranya kita? Tapi kan sekarang produk sekarang udah controllernya udah banyak yang free kan Pak. Di cloud lagi. Cloud. Kita bisa handling. Kecuali kita masih pakai Soho ya. Ya. Apa di endorse ya? Ya, enggak. Kecuali kita pakai brand Soho ya. Cuman Nggak gini, bisa. iya, cuman gini, bahkan di rumah pun saya ya personal ya, di rumah pun saya akan membagi mana yang buat IoT, mana yang buat gas, mana yang buat orang rumah. Karena gini, masing-masing itu akan ada security sendiri yang kita bisa melimit. Kasarnya saya bisa lihat di modemnya vendor, modemnya ISP yang rumahan itu, oh SSID ini siapa apa aja Siapa yang connect, apa ini yang ada connect, connect. Itu udah keamanan, apalagi yang bisnis. Ketika single domain, semua bisa masuk sana. Saya tahu user password atau saya bisa dapetin lewat brute force net Wireshark. Ya udah, saya bisa masuk ke sana. Dan itu apapun saya bisa lakukan. Itu data itu sekarang berharga besar loh. Ya, saya bisa masuk sana, saya bisa jalanin script taruh di modemnya. Ya, yang mengcopy apapun m-banking yang generate di sana. Nah. Itu udah kalau punya kemudian ya. Kayaknya udah tapping terus ini. jujur saya iseng banget. Yang kayak gitu yang harus diperhatikan. Saya yang iseng aja bisa, apalagi yang kerjaannya emang itu. Tapi Anda dicurigai sama tetangga Anda ya? Enggak, tetangga saya malah curiga sama Anda. Tapi pentingnya kayak gitu. At least langganan satu wifi yang umum ya, itu harus dibagi. Masuk aja ke ininya, bagi SSID. Pasti. Harus dipisah SSID. Kalau nggak bisa, minta aja mereka. Minta tukang wifi-nya. Iya sih harus. Iya kan? Nggak ribet. Bikinin harus. 2 dong. Tinggal di hidden salah satu. Iya, yang hidden salah krusial satu gitu. SSID-nya. Nih, itu untuk properti yang sudah membuka diri nih, atau yang sudah berjalan. Kalau seandainya nih Om harus melakukan peremajaan lah gitu, Refurbishment. model kabel apa nih yang harus dipakai? Kabel lah. Ini
Masih pakai Cat 5. Cat 6A, Cat 6A. Kalau kabel itu pasti berhubungan dengan sipil project, Om. Nah. itu tidak bisa IT banget. Harus kerjasama dengan Kalau misalnya IT boleh menyarankan nih, misalnya di di propertinya harus ada penggantian kabel nih, infra. Yeah. Infranya harus diganti nih. Di masa sekarang itu pemilihan kabelnya minimal apa? Minimal ya Cat sih. Minimal banget ya. Minimal banget itu. Ya. Harus ada banget itu ya. Ya, minimal banget. Idealnya Ya. Karena kan kita mengejar 1 gig dulu. kalau Untuk device yang terhubung kan sekarang kayak TV misalnya, Wi-Fi, access point oke lah, udah gede. Iya. IP phone gitu. Saya ngomong kelas ini ya, kelas kos-kosan, kelas vendors kayak gitu, oke, 1 gig. Kalau saya ketemu 5-star hotel Cat 6 itu, Oyo. Tapi in realita masih kan? Makanya saya bilang mereka manajemennya manajemen Oyo. Iya. Karena jujur nggak mikirin Kalau Five star-nya. mikirin ke depannya banget ya. Om, 6A. yang kayak gini kan GM itu nggak pernah tahu. GM itu Bener, tahu kabel kan? Mm-mm. Kabel apa? Kabel. Sama bentuknya. Iya. Mereka nggak tahu limitasi dari kabel itu. Jadi kita yang perlu memberikan informasi ke mereka kan ya. Ya Om kan GM sendiri reality nggak penting lah kan. Udah tahu. Ini buat yang misalnya para GM tuh yang harus nonton, mereka mau ada renovasi. Cat 6 itu nggak boleh ya? Cat Harus 6A. 6A. 6A minimal. 6A minimal. 6A. Minimal banget baru 6. 6. Dan itu pun kita nggak saranin untuk yang sekarang ya. Untuk sekarang ya. Untuk yang ketika Anda jualan services, kita nggak pernah saranin Cat 6. Berarti teman-teman IT yang masih menyarankan 6 Itu mesti mesti ngobrol sama Om. Serius. karena gini, Anda akan room rate Anda jika sudah, patokan saya ya, jika room rate Anda sudah di atas 3 juta, di atas 4 juta per malam, kalian menyarankan Cat 6 aja untuk refreshment, buat saya kalian itu merendahkan diri kalian. Karena apa? Itu akan terjadi masalah, pasti akan limitasi masalah. Satu, asal connect, asal jalan iya, tapi ketika properti Anda penuh, limitasi itu akan ada. Om, saya kepikiran gini nih. Ya. Kan tidak semua teman-teman IT itu mampu menjual idenya atau menjual informasinya ke Manajemen. jangan menjual deh, mendelivery nih Ya, informasi ini ke manajemen biar mereka paham. Kira-kira tipsnya nih Om, apa nih yang harus dijelaskan ke mereka Terkait kabel nih. terkait kabel? Balik lagi ke analogi jalan raya sama kendaraan yang akan lewat. Coba detailin Om. Yang tadi itu jalan raya. Jalan raya itu kabelnya. Aha. Ketika kita udah memilih kabel yang baik, berarti kan jalan rayanya bagus tuh. Nah sekarang mau dilewatin apa nih? Bebas kan? Kalau udah kabelnya baik, nah kalau jalan rayanya pas-pasan, truk tronton lewat mau gimana? Udah pasti bottleneck kan? Itu sih pemilihannya. Itu cara menjelaskan yang paling gampang ya. Oke, berarti analogi jalan. Kalau Om Ruri, ada analogi yang berbeda? Apa ya kurang? Tapi rata-rata yang denger tuh memang analoginya kurang lebih jalan ya. Jalan pipa Air. Kalau milihnya yang kecil-kecil banget ya kecekek. Iya. Kalau misalnya kita convert ke digital transformation nih, kira-kira apa yang harus kita jelaskan ke manajemen nih? Jadi gini, saya akan menanyakan, kita mau digital transformation. Ngerti nggak apa itu digital transformation? Itu pertanyaan balik. Apa aja yang mau digitalisasi? Apa yang mau digitalisasi? Ketika pertanyaan gampang deh. Saya mau semuanya paperless. Oke. Terus kenapa Anda mau minta hard copy ngeprint buat tanda tangan? Apakah itu paperless? Nah, balik lagi. Kesiapan mental ya. Saya bilang mental kenapa? Mental itu termasuk pengetahuan bahwa saya harus invest. Ya. Betul. Untuk menjadi digital. Saya tahu bahwa investasi saya ini karena saya komitmen untuk pindah jadi digital transformasi. Bukan setengah-setengah atau bukan for the sake of checklist deh. Mau digital transformasi dengan apa yang ada. No. Itu kalian udah cuman
sekedarnya aja pindah ke digital transformasi, tapi nggak tahu fundamental backbone-nya itu kayak apa, itu ya nggak pindah. Kalau saya rubah sedikit pertanyaannya begini Om. Misalnya ada room renovations lah di properti kita. Kita tahu kabelnya itu masih nggak proper lah. Kita jualnya itu biar kabelnya diikutin gimana Om? Kita minta ke manajemen biar Pak tolong Om, kabelnya ikut diganti gitu. Gimana? Nah Eka, coba. Itu terjadi 10 tahun yang lalu ya. Masih ingat Om? Ini masih ingat. Ketika kamar direnovasi, itu memang kita saranin, mumpung ini dibongkar, sipil bekerja, kenapa nggak kita langsung ganti? Saat itu 10 tahun lalu kita langsung ganti Cat 6 sih. Jadi sampai saat ini sih masih aman ya seharusnya. Jadi ya memang daripada 2 kali kerja, karena begitu kamar itu direnovasi dan next years misalnya IT tiba-tiba ngusulin ganti kabel, kamar OO lagi, nggak jadi jualan. Itu yang harus dipikirkan. Ketika sudah renovasi ya harus total, apalagi renovasi yang berbau sipil. Itu sih kalau dari saya. Kemudian ada Spesifik ya. Tapi balik lagi ya Pak, kadang kalau kita ngomonginnya itu biasanya kan gini, dari sisi manajemen kan, itu kan kabel dulu ngomongnya bisa 25 tahun kan gitu kan biasanya kan. Kabel yang dulu bisa 25 tahun. Mereka. Ya janji, misalkan janjinya dari beberapa vendor kan gitu kan. Ternyata hotel ini kan 10 tahun, biasanya kan ada beberapa yang 10 tahun itu rajin renovasi. Upgrade teknologi. Upgrade teknologi. Sedangkan kan teknologi itu kan perkembangannya lebih cepat daripada kita ganti kabel loh. Itu jadinya. Jadi ya inisiatif kita aja sih, karena masif transformasi teknologi yang dari dulunya bisa cuman dari 100 internet mega aja. ya internet aja, terus di kamar itu ada tambahan add-on lain fitur yang segala macam, karena kemungkinan kan sekarang beberapa kamar udah kayak model pakai Alexa apa segala macam, dan security di situ juga ditambahin, device-nya harus bisa mengatur beberapa traffic. Nah itu sih mungkin yang akan kita juga tambahkan ke sisi manajemen. 10 tahun lalu Omeka sudah suggest 1 gig. Kalau hari ini harus renovasi sipil lagi, pasti tidak Harus naik lagi. harus naik lagi kan ya? FO turun dulu. Enggak, sekarang akses point udah 2,5 gig. Jangan diwakai pun nanti kejibun lagi. Dijebak ke jipun terus sama dia. Kayaknya ada teknologi kan emang udah langsung SFP, HP-nya BSP, nggak perlu jipun. Oke. Ada merah access point yang sudah langsung cep langsung 2,5 lah. Nah kalau misalnya nih kan kabel itu sebenarnya nggak banyak costnya kan ya? Banyak. Dibandingkan total cost Yes. renovasi. Ya, kan? betul. Nggak banyak kan? Lumayan lah itu termasuk. Lumayan ya. Lumayan. Kalau subnya jauh-jauh ya. Oh ya. Kalau subnya jauh-jauh ya. Tergantung ini ya, tergantung lokasi. Itu kayaknya sejauh-jauh pun nggak bakal gede deh Pak, persentase kabel itu. Dengan si total cost renovasi. Iya. Ya nggak terlalu jauh Nggak sih. terlalu kan ya? Iya. Artinya mungkin ya paling gede 10% lah. Ya. Mungkin Iya, di iya. bawah 10% dari total renovasi ya. 20-30 itu udah. Ya kita anggap interior renovation ya. Ya paling 10-15% lah. Cuman itu yang paling sering dikomplain ya. Instead of Yang lainnya banyak gitu kan. nakasnya jelek itu lebih jarang. Tapi internet mana? Iya. Logikanya saya juga kadang nggak masuk sama ini ya, sama owner ya. Betul. Wow, ini bagus nakasnya kita buat harganya 50% biaya renovasi, cuman kabelnya ya pakai yang ada. Terus satu lagi Om mungkin masukan, biasanya itu kan kadang orang IT kalau naruh wifi, jadi owner itu minta hasil maksimal untuk wifi di kamar. Tapi nggak boleh kelihatan. Tapi nggak boleh kelihatan kan gitu kan. Itu kadang lucunya di situ. Tapi smoke detector boleh gitu kan gitu. Smoke detector harus. Kemudian apa? Banyak hal lah yang Harus gitu. Nah, itu kadang juga saya mikir estetik nomor 1. Padahal itu nggak pernah dikomplain. Itu nggak ada pun nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain, betul. Wifi nggak ada, komplain berat. Komplain berat. Om, saya kepikiran gini Om. 10 tahun yang lalu internet masih berapa mega Om?
saat itu under 100. 100 kan? Under 100 lah masih. Sebelum zamannya internet itu kan tahun 90-an ya. Ya. Tahun 90-an itu untuk mencapai eranya internet kan lama sekali tuh. Gongnya 2010-an lah, 2010-an gong. Nah, dari kabel biasa ke internet itu kan lama sekali tuh. Tapi sekarang nih dari era internet ke era AI, Wah, mepet sekali. cepet banget kan? Betul. Menurut Om, relevan nggak kalau kita masih pakai 6A? Dengan begitu kencengnya nih, dari era non internet ke internet kan 25 tahunan loh. Kabel mungkin yang ngikutin gitu. Sekarang nih kebutuhannya kita terhadap traffic itu bakalan luar biasa tuh. Sayangnya enggak sih. jujur ya, sayangnya enggak. Makanya saya ngobrol sekalian aja FO. FO ya? Ya. FO to the room, tapi sorry ya. FO to the room itu belum tentu Jipon aja. ya. Ada teknologi yang Udah udah baru. Ada teknologi yang udah sama Model konvensional, tapi koneksinya XTTR pasif yang ya. baru sudah oke sebenarnya. XTTR Berarti yang baru. memang harus FO. FO. FO to the room. Kayaknya nanti suatu saat kita mesti undang expert designer yang benar-benar paham. Boleh. Oh ya. Ya. Boleh. Kita kulitin dah habis mereka. Sip. Ada pertanyaan buat kami? Om? Ini kayaknya dari tadi nggak bisa lihat gini. Pertanyaannya banyak nih. Om. Saya nggak bisa minum malah. Tapi ya lumayan ya. Udah lumayan. Kita ngobrolnya udah hampir sejam ya. Oke, udah hampir sejam. Ah, belum lah, Pak. Kita masih punya banyak materi nih, Om. Kita belum sentuh villain nih. Ya sedikit. Saya masih sering mendengar kalau teman-teman masih suka setting IP address itu apa istilahnya, Subnet. subnetnya gede banget. Pakai kalkulator gitu ya. Asal gede. Subnet Oh, kalkulator. asal connect semua. /20. Buat apa? /20. Di klasin B sekalian kelas 16 loh. Memang sebanyak itu kah keperluannya kan gitu. Mau jadi ISP kayaknya. Nah, sedikit aja nih kasih tips and trick untuk teman-teman nih. Ya terutama yang mungkin yang hotel yang propertinya di bintang 3, bintang 2 itu kan mereka tidak implement VLAN, bahkan netmasknya bandnya gede banget. Mungkin sedikit dong tips and trick yang buat mereka. Silakan. Dari ininya ya, dari sizing How to- subnetting ya. ya, how to- Subnetting ya pasti harus ngitung kira-kira berapa klien sih maksimal yang kita miliki. Nah itu satu. Supaya nggak broadcastnya terlalu panjang kan. Karena setiap data yang kita kirim kan dia broadcast ke semua tuh untuk menuju siapa yang harus menangkap. Yes. Nah ketika kita buatnya besar banget sampai yang kelas B misalnya atau yang jelek-jelek /20 di cutting subnetting, jadi itu membebani switch sih sebenarnya. Dia harus ngomong ke sana sini dulu sebelum dia menemukan siapa sih yang harus mengambil data ini. Kalau bisa sih dihitung. Kira-kira misalnya 100 kamar kali 3 kali 4 device mungkin 400-an 500-an /21 22 itu udah oke. 21 masih diterima. 21 Enggak, 22 21 itu udah kegedean banget. 22 tuh masih 22 itu masih diterima. diterima. 22 masih Wah. diterima. Harusnya nih dua-duanya. Oh, kalau Ruri. Kalau saya sih mikirnya lebih ke arah di sisi security-nya Pak ya. Jadi kalau kita misalkan di sebuah small business, let's say kita ngomongin kayak cafe gitu kan Pak. Jadi kalau saya sih lebih melihatnya begini, CCTV itu memang kalau kita ngomongin subnetnya gede itu kalau memang kita lokasinya gede. Jadi saya lebih mementingkan sih kalau saya pilih untuk dibagi per VLAN. Secara security nanti secara CCTV misalkan pakai VLAN 1, dia akses CCTV-nya itu misalkan dia menggunakan port itu, nanti kita ya namanya investasi secara security kan pasti ada biaya kan. Dari situ kita low port mana aja yang bisa di-deliver ke situ. Nanti kita tinggal ngerutnya gimana, terus dari sisi POS-nya kita berapa VLAN-nya. Jadi kita nggak perlu ngomongin subnet gede-gede.
POS butuh berapa, ya udahlah, mau subnet ya 28, 29 itu masih oke lah gitu kan, karena restoran yang saya tahu nggak gede-gede amat gitu yes. POS-nya. Om, tapi suite saya unmanaged semua, Om. Gimana dong? Selesai. Langsung bilang susah sih. Selesai ya. Ya gimana mau manage kan? Kecuali ya stay gini, suite-nya physical di Berarti di desain awal teman-teman harus consider itu jangan pernah lagi beli yang Unmanaged. Unmanaged, betul. Unmanaged ya kelas inilah. kas cafe lah ya. Kelas Soho lah, Soho. Ya, tetap Small iya. office lah. Tapi seharusnya sampai sekarang itu correct me if I'm wrong, teman-teman properti yang sudah title-nya IT manager itu udah harusnya ngerti ini ya. Udah pasti suite manager. Harus manage switch ya. Manageable lah. Ya. Udah, kalau seandainya saya nemu IT manager yang sorry to say propertinya nggak ada unmanaged semua, saya akan pertanyakan, lu ngapain? Jadi IT manager. Iya, ngapain gitu. Jadi Kalau misalnya IT Pak budgeting, no. Manager adalah managing. Kamu ngasih tahu Switch manage juga nggak mahal-mahal amat itu sekarang. poinnya tuh. Heeh. Switch yang manage tidak mahal. Nggak mahal, nggak jauh lah bedanya dengan yang unmanaged. Dan kebutuhan sekarang itu untuk kita beli managed switch secara konfigurasi itu nggak seribet kayak dulu, Pak. Iya. Sekarang itu tinggal tik-tik VLAN berapa, tik-tik, nah itu aja Ada sih sebenarnya. UI-nya. Ada. ada Om, GUI. ini pertanyaan lagi nih Om. Saya sudah terlanjur punya switch unmanaged semuanya nih. Tapi saya ganti beberapa aja parsial itu masih bisa Om. Masih bisa. Masih bisa. Gampang Om. Masih bisa. Di IDF lah. Saya cuma nanya aja Masih ya, Pak, bisa. nanya ya. Masih bisa. Berarti suite manage-nya diletak di distribusi paling atas. Jadi ditukar nanti gitu ya Pak. Iya. Yang unmanaged-nya terakhir lah. Jadi dia yang Unmanaged-nya deliver paling terakhir biasanya. Unmanaged yang terakhir, dia yang deliver. Misalnya ini yang CCTV semua dia deliver itu. Cuma dia harus dapatnya dari suite manage-nya. Biar nggak narik kabel satu-satu lagi dari server ke masing-masing suite kan. Ya, jadi dari backbone itu udah ditentukan port 1 ini yang backbone itu khusus untuk CCTV aja. Yang ini untuk kasir aja gitu kan. Ya nanti kabel itu distribusinya ke suite unmanaged itu. Ya, betul. Nah, nanti kalau misalnya kan teman-teman takut dengan anomali kan ya. Itu hal yang paling ditakutin semua IT kan. Betul. Ketika ada anomali, kalau kita sudah segmented dia di VLAN itu bisa lebih gampang. Bisa Betul. diisolasi. Jauh lebih gampang. Broadcast itu lebih less impact. Broadcast-nya juga nggak banyak. Less kan. impact ya. Nggak keliling-keliling data kita. Karena ya itu kita udah segmented mana-mana aja. Tetap subnetting, terus baru VLAN selanjutnya itu udah kebutuhan pokok sih sekarang. Subnetting, VLAN. VLAN, campur sari boleh Om? Bertanya. Bisa. Asal gini, sekali lagi balik ke desain. Nah, skenarionya harus kita dijelasin dari awal dulu. Pengen apa yang kamu punya, budgetnya apa, di situ dijelasin awal. Kita pasti, teman-teman pasti akan bantu kok. Ya, saya nanya, kita punya ini, apa yang perlu dibuat? Oke, core switch harus at least core switch itu harus manage. Ya. Ada budget lebih, IDF harus manage. Saya sampai core switch, oke. First stage core switch aja masih oke. Tapi kemudian kalau ada budget lagi tahun depannya ada pelan-pelan ganti manage. Ujungnya unmanaged, sekali lagi kata Omeka, bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman gimana kita bisa gini loh, Anda dibayar untuk perusahaan untuk memberikan suatu solusi, suggestion yang profesional. Jika hanya iya aja atau hanya pemadam kebakaran aja, ya mending DW-in aja loh IT. Iya. Kalau aja IT, ngapain juga Kalau memang kebentur budget kan bisa dicicil belinya. Iya. Per bulan ya kan? Per 2 bulan. Setidaknya unmanaged yang kemarin itu bisa kita singkirin pelan-pelan lah kan gitu. Kalau memang mau nyingkirin dari awal semua mungkin berat ya. Berat dari cost mungkin ya kita cicil lah. Ya mungkin kalau yang new opening mungkin sudah tidak ada lagi yang Sudah ada no issue lah. ya. Tapi gini Om, sebelum closing nih, kan kita di IT itu kalau problem dengan network itu biasanya pusing kan ya. Apalagi kita nggak punya dokumentasi.
Nah itu Iya. banyak Mau terjadi. bertanya juga, yang mau ngasih tahu juga bingung ya. Coba lihat ini port ini mappingnya kemana gitu. Terus pilihan apa terus Yang punya area nggak tahu juga. Terus labeling nggak ada, wah selesai. kabel konsul nggak ada. Gimana dong? Menurut ketika kita harus mendesain SLD atau dokumentasi network, sedalam apa minimum nih yang harus kita punya? Minimum kalau dari standar kita punya SLD, paling nggak kita di satu IDF kita punya tarikan berapa, itu paling nggak sebenarnya itu bisa kita cicil sih Pak. Bisa dicicil kan ya? Bisa dicicil. Dalam artian tuh gini, kita punya waktu kan nggak seharusnya tiap hari itu kita sibuk dengan kerjaan lah. Ada saatnya kita santai. Nah itu sih sebenarnya bisa kita cicil one by one sih Pak. IDF ini kalau memang ya, kalau sekarang kan alat untuk tester kabel itu kan banyak kan untuk mencari kabelnya ini sebenarnya lari kemana. Itu sebenarnya kalau kita ingin benar-benar istilahnya disiplin untuk mendapatkan SLD hotel kita itu kayak gimana, itu sebenarnya bisa gitu loh. Jadi dengan menyisihkan waktu, kita ada teman satu lagi untuk kita ya di satu area kita tes satu-satu, kita labeling pelan-pelan. At least nanti ketika itu udah selesai semua, jadi kita nextnya itu mau kemana itu untuk submitting, budgeting atau penambahan upgrade sesuatu itu kita ada bukti dan data ke manajemen itu sih kalau saya. Mulai dari niat sih dulu. Iya, mulai dari niat. Karena mengurai benang kusut itu biasanya. Iya. Ya, mulai dari niat dulu. Walaupun sendiri, walaupun ini kita Harus diniatkan dulu. Iya, niatkan dulu. Mulai dari berarti mapping backbone kan ya. Backbone. Terus tadi Pak bilang port-portnya. Port-portnya. Betul. Membutuhkan 2 orang, nggak bisa sendiri tuh bos. Nggak bisa Pak. Karena ujung-ujung. Ujung-ujung Pak yang harus kita tentukan. Bisa nggak kita berdasarkan komen? Bisa kalau mau gampangnya, switch-nya ada interface-nya ya, ada GUI-nya. Ya kita terpaksa harus mencoba pasang, kan kita harus lihat yang mana yang disconnect, mana yang connect seperti itu. Atau yang teriak. ada yang teriak, atau ada yang teriak, kita cabut, woi saya mati nih. Ya tahu lah. Tapi kalau memang switch-nya manage dan itu misalkan kalau itu konfigurasinya kita ngomongin ini switch access point semua secara chest-nya itu kan kita bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Cuman masalahnya kalau itu kabel itu tidak ada colok sama sekali device kan kita nggak bisa lihat. Kita harus datang Kalau ke tempat ternyata itu dia lari cuma kemana data gitu. outlet yang Ya, free, betul. yang spare itu berat. berat. Jadi bisa dicicil sendiri kalau dengan Ada perangkat aktif yang Ada hidup perangkat ya, aktif, atau itu ada bisa. orang aktif yang lagi menggunakan. kalau ada yang butuh komennya tanyain beliau. Kalau dia data outlet spare ya susah. Software ada nggak software yang bisa mendokumentasikan? Ada, cuman sekali lagi hardware niat dan hardware-nya aja. Software itu lebih mahal loh. Lebih mahal. Jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Sebenarnya itu kan bisa dicicil ya. Ya, oke. Dicicil. Niat itu lebih murah. Niat untuk merapikan benang kusut itu yang ribet. Kayaknya mungkin lebih baik kita menginfo ke manajemen ya sewa EOS 3 bulan mungkin kan selama 3 bulan aja untuk ngebantu project merapikan kabel, Merapikan IDF. labeling. Itu kayaknya lebih make sense daripada kita beli Atau langsung software. aja minta vendor melakukan. Bisa. Jasa itu ada. Ada. Yang menjual jasa itu ada. Cuma apakah dia approve nggak kan? Kecuali ke sana. Kamu aja ngerjain. Kan takutnya seperti itu. Ya, kamu juga nggak punya kerjaan gitu ya. Selalu. Ini yang pertama di ruang GM kita tarik. Iya. Cabut. Kan saya yang ngerjain, Pak. Oke. Ada lagi nggak, Om? Sebelum kita biarkan mereka kemana? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman di sini nih? Banyak ya teman-teman di sini nih. Iya, penontonnya ada ribuan ini. Nggak ada kayaknya. Ya, nih. nggak ada. Nggak Thank you. kayaknya nih. Thank you ya. Terima Thank kasih you sudah datang Mika. ke kami. Dapat ngobrol-ngobrol. Sebenarnya masih banyak yang kita mau bahas tentang network, tapi ya Gini, Next sesi suatu hari nanti kita akan undang lagi. Kita akan discuss lagi lebih deep. Dengan live ini ya. kayaknya kita mesti ini tuh konsepkan labnya lah ya. Iya. Ya. Lab, Lab dulu. lab gitu. Minimal teman-teman yang pingin setting atau convert yang unmanaged itu ke managed, ya punya bayangan lah. Ya. Boleh. Nggak apa-apa, komen aja dulu. Anything di komen di YouTube-nya. Nanti kita coba bawa. Kita akan ngobrol lagi. Ya. Terus nanya ada pertanyaan apa yang masuk.
dapat giveaway yang bukan. Oh, ada pertanyaan, ada giveaway-nya nggak? Wah, ada ini nggak? Merchandise-nya nggak? Wah. Nanti kayaknya dari sponsor. Dari sponsor. Bagi teman-teman yang komen, like, subscribe. Wih, kayak Loncengnya di mana? Dan unsubscribe gitu ya. udah kayak Ya kalau dari saya sih mungkin bagi teman-teman yang pengen bertanya sesuatu tentang network apa, mungkin saya feel free lah untuk kita diskusi apa segala macam, mau minta masukan atau apa sih saya. Tadi saya dengar apa fee gitu ya? oh bukan lah. Kalau fee itu lain kan. Bukan fee kan, free kan? Free, Oh, free. Iya. Kita bertiga gampang dihubungin. Bisa Wih, ada di grup. sangat ada di grup. gampang. Kita ada di grup juga. Kita ada. Tapi dengan yang khusus untuk yang ini, komen di channel YouTube aja. Apa Pak? Iya. Kita akan sorting, nanti kita akan kasih ke. Ini Om. audiens kita banyak mahasiswa juga, anak-anak sekolah juga Om. Jadi bagi mereka yang pengen, ini kan kebetulan nih Om ini kan aktif di Profit ya, Iya. Ya. silakan lah. Langsung aja. Mereka. Ya kalau nggak gimana nanya apapun, kalau misalnya lo mau profit kayak gimana di channel YouTube-nya bisa Iya. tanya. Nanti one of one kita akan. Atau ada yang mau nanya, om mau join di asosiasi, bisa juga tanya di. Iya. Nanti kita kasih linknya lah. Om Eka ini kebetulan chairman Professional IT Bali. Jadi beliau yang handling everything sampai sekarang. Harusnya udah pemilu nggak sih? kita extend juga sama ini. Harusnya ada pilkadanya. Ya, anything just drop a chat. Ya. Nanti ada di. Anyway, Thank you. oke, thank you ya. Thank you very much. Thank you. Om. Thank you. Sampai ketemu. Oke, tidak salah.